Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Kak Sisi. Selamat pagi Kakak Uni. Ya, puji Tuhan karena hari ini kembali kita beribadah sekolah minggu. Ya, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita adik-adik. Ya, mari kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Salah satunya dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu apa saja? Nah, kasih Tuhan itu kita sudah diberi kesehatan, ya. Kemudian kita juga bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online. Kira-kira apa lagi ya Kak Sisi kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan itu bisa melalui orang-orang di sekeliling kita yang menyayangi kita, Kakak Uni. Kasih Tuhan itu salah satu buktinya dari kasih orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Siapa saja itu Kak Sisi? Bisa melalui orang tua kita, melalui saudara kita, melalui sahabat kita. Wah, kasih Tuhan sungguh hebat ya, sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit, kita berdiri. Pakai gerakan ya. Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas pertolongan Tuhan sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, termasuk dalam rumah kami. Berkatilah ibadah kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yuli, mari kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Pujian firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah. Shalom adik-adik yang sama dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua tetap sehat dan kuat ya. Ya, dan hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari Tuhan kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan dengarkan firman-Mu.
Berkati kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama pada pagi hari ini boleh menjadi bagian dari hidup kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Buat Kakak Yuli yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, berkati Tuhan sehingga apa yang akan disampaikan oleh Kakak Yuli semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat 13. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, masih ingatkah adik-adik dengan Bapak Filipus? Ya, dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk membantu pelayanan para rasul, ya. Nah, suatu hari Bapak Filipus ini bertugas melayani di kota Samaria, yang memberitakan tentang Yesus kepada penduduk yang ada di Samaria. Nah, akhirnya oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Filipus ini, akhirnya banyak orang yang menjadi percaya dan dibaptis di kota Samaria. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, ada seorang yang bernama Bapak Simon, dia tinggal di kota Samaria. Nah, ya ini adalah seorang penyihir ya, yang mampu melakukan hal-hal ajaib yang membuat orang terkagum-kagum oleh karena sihir yang dilakukan oleh Bapak Simon ini. Ya, oleh karena itu Bapak Simon ini menjadi orang yang sombong ya, oleh karena ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib ya. Nah, ia sering berkeliling kota Samaria untuk memamerkan ilmu sihirnya. Nah, ketika Bapak Simon ini bertemu dengan Bapak Filipus, ia merasa heran ya. Kenapa adik-adik? Karena ternyata ada yang lebih hebat dari dia ya. Karena Bapak Filipus ini dapat melakukan banyak mujizat. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, apalagi ketika Bapak Simon mendengar tentang Tuhan Yesus dan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ya. Nah, ia bukan hanya kagum saja kepada Tuhan Yesus, tetapi akhirnya Bapak Simon ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, ia menjadi orang yang tidak sombong lagi. Akhirnya Bapak Simon juga ini dia bertobat dan meminta kepada Bapak Filipus agar dirinya dibaptis.
Nah, sejak saat itu Bapak Simon meninggalkan ilmu sihirnya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik yang sama dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita hanya percaya saja kepada kisah tentang Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama, ya. Percaya kepada Yesus berarti berhenti bersikap buruk dan mulai bersikap baik, ya, seperti Bapak Simon, ya. Dulunya ia adalah seorang tukang sihir dan sombong karena ilmu sihir yang dimilikinya, tetapi ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, ia meninggalkan ilmu sihirnya dan tidak sombong lagi. Ia menjadi bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kalau menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi menjadi anak yang suka ngambek, menjadi anak yang suka marah-marah, ya. Misalnya ketika kita disuruh belajar sama orang tua kita, nah saat itu kita lagi main, ya, atau kita lagi main HP, ya. Kita tidak boleh lagi menjadi suka marah-marah, tetapi kita turut dengan kehendak Tuhan, kita belajar, karena itu juga menjadi kebaikan kita, ya, supaya apa yang kita cita-citakan itu boleh tercapai, kita menjadi anak yang cerdas dan pintar, ya. Nah, apalagi ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita, padahal saat itu mungkin orang tua kita belum memiliki cukup uang untuk membeli apa yang kita minta, ya. Nah, kita harusnya menjadi anak yang sabar, ya, menunggu sampai uang orang tua kita cukup untuk membeli apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, mulai saat ini marilah kita belajar, ya. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, karena kehidupan yang lama itu pasti menyusahkan orang-orang di sekeliling kita, pasti menyusahkan orang tua kita, ya. Nah, kalau kita sudah menjadi anak yang baik, kita berubah, kita misalnya kalau disuruh belajar kita langsung belajar, disuruh tidur siang kita langsung tidur siang, pasti orang tua kita ini akan bersukacita melihat sikap kita, ya. Nah, adik-adik, maukah adik-adik berjanji, ya, mulai saat ini menjadi anak yang berubah, berhenti bersikap buruk dan mulailah bersikap yang baik, ya, seperti Bapak Simon, ya, yang dulunya ia orang yang sombong dan seorang tukang sihir. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ia bertobat dan menjadi orang yang baik, bahkan ia turut dalam pelayanan rasul-rasul, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini untuk kelas balita Roma 12 ayat 2a. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi untuk kelas kecil, ya, Roma 12 ayat 2a. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, itu untuk kelas balita, ya. Nah, untuk kelas kecil Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kakak ulang, ya, untuk kelas kecil. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik berikan persembahannya ya yang sudah diberikan sama orang tua. Ya, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian, bawa persembahan. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat dokter dan para medis yang merawat orang-orang sakit. Kita berdoa buat pendeta kita. Dan kita berdoa juga buat teman-teman kita dan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa mengajar kami, menolong kami, untuk kami boleh berubah, kami hidup lebih baik, kami hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami menjadi anak yang dengar-dengaran, kami menyukakan hati orang-orang di sekeliling kami menyukakan orang tua kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga buat kakak pengasuh yang saat ini sudah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan dalam tugas dan pelayanannya sehingga tetap setia dan tetap sehat dan kuat dalam memberitakan Injil. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Engkau tahu Tuhan saat ini bangsa dan negara kami masih menghadapi pandemi oleh karena virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa, mari Tuhan Engkau halau virus ini dari bangsa dan negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup normal kembali, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus, dan kami juga dapat bersekolah seperti biasa, kami bertemu dengan teman-teman kami dan guru-guru kami. Terima kasih Bapa di surga buat Bapak Presiden, Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat memimpin negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjaga negara kami ini sehingga negara kami ini Tuhan tetap bersatu, tetap aman dan damai, dan kami hidup di dalamnya dengan saling mengasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para dokter, suster, dan para medis lainnya yang saat ini Tuhan masih berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona. Mari Tuhan Kau berkati mereka, Engkau tetap jaga kesehatan mereka sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam mereka merawat orang-orang yang sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami belum sempat bertemu lagi dengan mereka Tuhan, tapi kami saling berdoa. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kecerdasan Tuhan, karena saat ini kami masih bersekolah secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menjaga kami, memberikan kami kesehatan, dan kami tetap boleh menjadi anak yang pintar walaupun kami tetap sekolah di rumah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat
Ibu Pendeta. Kiranya juga Tuhan senantiasa menjaga mereka dan keluarganya, kiranya tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas mereka dalam memberitakan Injil-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami, berikan mereka Tuhan kesehatan, jaga mereka ketika mereka mencari nafkah, sehingga mereka juga tetap sehat dan kuat dalam mereka mencari nafkah, dan Tuhan berikan mereka hikmat dalam mendidik kami sehingga mereka boleh mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati Tuhan, kiranya dapat dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami untuk menggunakan berkat-berkat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa menjadi anak-anaknya yang taat, anak-anaknya yang mau senantiasa berubah menjadi orang yang lebih baik, ya. Dari dulunya suka marah-marah menjadi tidak suka marah-marah, yang dulunya mungkin malas tapi sekarang menjadi rajin, dan banyak lagi perubahan-perubahan ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya ya Kakak Sisi ya, bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai berakhirnya. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dengan Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.